Halo semua. Jadi, di sini kita akan menjelaskan tentang proposal perencanaan usaha yang berjudul suplemenship atau suplemen untuk domba. Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan proposal yang berjudul pembuatan suplemen pakan domba ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh guru pada mata pelajaran produk kewirausahaan. Penyusunan proposal ini disusun oleh Angki Aliani nomor absen 1 dan Nur Hayati Agustin nomor absen 17. Adapun konten yang akan kita jelaskan mengenai latar belakang, visi dan misi, tujuan, deskripsi usaha, produk usaha, aspek pemasaran, analisis SWOT, aspek keuangan, kesimpulan, serta saran. Adapun latar belakangnya yaitu pakan adalah salah satu komponen dalam budidaya ternak yang berperan penting untuk mencapai hasil yang diinginkan selain manajemen dan pembibitan. Pakan berguna untuk kebutuhan pokok, produksi, dan reproduksi. Pemberian pakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan menyebabkan penurunan terhadap pertumbuhan, produksi, dan reproduksi. Oleh sebab itu, dibutuhkan pakan yang berkualitas dan ketersediaannya kontinu. Salah satu solusi untuk meningkatkan produktivitas ternak adalah dengan memaksimumkan pemberian bahan-bahan pelengkap seperti suplemen, baik yang tidak mengandung zat nutrisi seperti mineral, vitamin, asam amino, dan asam lemak tambahan. Di sini kita bisa lihat beberapa contoh suplemen, namun yang akan kita bahas yaitu suplemen untuk domba, yang mana bisa digunakan juga untuk sapi. Baik, untuk visi dan misi, pertama ada visi, yaitu menjadikan suplemenship menjadi suplemen yang berkhasiat meningkatkan serta menjaga produktivitas ternak dan terbukti keunggulannya dibanding suplemen lain dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian misinya yaitu selalu berinovasi dalam menjaga kualitas ternak dan membuat produk pengolahan dengan inovasi baru menjadi produk yang unggul. Adapun tujuannya yaitu membuat produk yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh hewani atau ternak, menciptakan inovasi baru yang bermanfaat bagi para peternak, membuat ternak domba memiliki kualitas kesehatan yang sangat baik, menambah pengalaman dan pengetahuan tentang berwirausaha, dapat membuka lapangan kerja baru, serta mengenalkan kepada masyarakat bahwa suplemen sangat dibutuhkan oleh seorang peternak domba. Nah, di sini ada profil usaha dari fermentasi yang kita buat. Jenis usaha. Usaha yang akan kami kelola adalah jenis usaha yang bergerak di bidang pengolahan yang bermanfaat bagi peternakan. Usaha ini lebih menekan ke bahan-bahan organik secara tradisional, yang dikemas secara manual tapi mampu bersaing dengan jenis produk lain, sehingga akan menjadi sebuah kebanggaan jika usaha ini bisa berlanjut. Unit usaha ini kami beri nama SISUP, dikarenakan bergerak dalam usaha penjualan suplemen organik dengan kualitas bahan baku organik yang baik dan memiliki cita rasa yang dapat dipertaruhkan. Nah, di sini ada biodata usahanya. Nama usaha SISUP, nama pemilik Angki dan Nur Hayati, jenis usaha suplemen ternak, lokasinya di Kampung Babakan Lewa RT 1 RW 3 Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung nomor 40, nomor telepon 085 60333 5826, alamat emailnya nurha72396@gmail.com. Modal usahanya uang pribadi anggota. Produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan adalah produk suplemen organik ternak yang baik untuk menjaga kesehatan ternak, terutama ternak domba dari bahan organik yang diolah menjadi suplemen dengan cara manual, setelah itu kemudian dikemas menjadi suplemen berbentuk cair dalam botol. Produk usaha ini adalah peralatan dan kebutuhan bahan baku yang kami perlukan pada saat pembuatan fermentasi. Peralatan yang pertama yaitu ada toples plastik, kompan, saringan, dan botol. Dan kebutuhan bahan bakunya itu ada air 2 liter, Yakult 4 buah, molase atau tetes tebu 1 gelas, gula pasir 5 sendok, buah nanas 1 butir, air kelapa 1 butir, air perasan beras 1 liter, dan ragi tape 1 butir. Kemudian di sini ada proses produksinya, yaitu pembuatan IM3 atau Emulsion Microbiotic sebelum menjadi IM4. Pertama-tama, siapkan Yakult, air 2 liter, molase, ragi tape, 5 sendok gula pasir, dan alat-alat yang dibutuhkan. Kemudian Yakult dicampurkan dengan air 2 liter ke dalam wadah toples. Lalu masukkan molase atau tetes tebu ke dalam campuran yang tadi, dan tambahkan 5 sendok gula pasir. Kemudian, tambahkan ragi tape ke dalam campuran tersebut. Sebelumnya, ragi tape dihaluskan terlebih dahulu. Lalu, aduk campuran tersebut hingga merata. Setelah diaduk, lalu toples tutup rapat supaya tidak ada udara yang masuk. Lalu, simpan campuran tersebut hingga 14 hari supaya bakterinya melakukan proses dengan baik. Lalu, proses selanjutnya yaitu pembuatan IM4 atau Emulsion Microbiology. Setelah IM3 dibuat dan disimpan selama 14 hari, lalu buka tutup toples. Kemudian melakukan proses pembuatan IM4.
Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, blender buah nanas hingga hancur. Kemudian, campurkan 1 butir air kelapa dengan buah nanas yang sudah di blender. Lalu, masukkan air perasan beras ke dalam campuran tersebut dan aduk campuran tersebut. Kemudian, campuran tersebut dicampurkan dengan IM3 yang telah disimpan selama 14 hari. Lalu aduk kembali hingga tercampur seluruhnya. Setelah diaduk, masukkan campuran tersebut ke dalam kompan yang berkapasitas 5 liter. Lalu, dimasukkan ke dalam kompan. Jangan lupa untuk menutup kompan tersebut. Simpan campuran tersebut selama 14 hari. Pada minggu pertama, tutup kompan dibuka agar gas yang ada di dalamnya keluar, lalu diaduk kembali campuran tersebut. Setelah itu, tutup kembali kompan dan diamkan sampai minggu kedua. Setelah 2 minggu, buka kembali tutup kompan, lalu campuran pada kompan tersebut dipindahkan ke dalam botol aqua dengan menggunakan corong serta bantuan saringan yang lembut supaya terpisah dari ampas campuran yang terendahkan. Nah, campuran tersebut sudah dapat digunakan sebagai suplemen atau vitamin. Kelebihan produk fermentasi ini yaitu meningkatkan stamina, meningkatkan daya tahan tubuh, menambah nafsu makan ternak, mempercepat proses pencernaan secara baik dalam organ tubuh ternak, bahan mudah didapat dan murah meriah. Adapun rencana usaha yang akan dijalankan dalam pendirian usaha ini sebagai berikut. Yang pertama, rencana jangka pendek. Usaha suplemen organik ini akan dirintis bertujuan menambah wawasan berwirausaha di kalangan pelajar maupun bagi masyarakat umum. Yang kedua, rencana jangka menengah. Usaha yang akan kami rintis ini akan kami kembangkan untuk mewujudkan impian, yaitu menjadi seorang pengusaha muda yang sukses. Strategi pasar dan pemasaran menjadi kunci awal untuk keberlanjutan ke depannya. Pelanggan ialah raja, maka dari itu kepuasan pelanggan menjadi yang utama dari segalanya. Karena tanpa pelanggan, belum tentu usaha ini akan bertahan lama. Tidak lupa pula untuk rajin melakukan promosi baik dari mulut ke mulut, media online, dan media yang lainnya. Yang ketiga, rencana jangka panjang. Setelah berhasil mendapatkan pelanggan, kami akan lebih meningkatkan kualitas dari produk usaha yang kami buat dan mengembangkan usaha ini. Aspek pemasaran. Yang pertama ada segmentasi. Segmentasi dari usaha ini tidak ditargetkan untuk kalangan tertentu saja, tapi kami menargetkan pemasaran pada semua segmen pasar, sehingga lingkup pemasaran bisa menjangkau segala lapisan masyarakat. Yang kedua ada targeting. Target yang tepat pemasaran usaha suplemen organik ini adalah untuk para peternak, contohnya seperti pengembala domba, sapi, kuda, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada positioning. Kami ingin menciptakan image di benak konsumen sebagai produsen suplemen organik yang baik untuk dikonsumsi oleh ternak dengan harga yang terjangkau bagi semua peternak. Kemudian di aspek pemasaran ini ada juga permintaan, yaitu produk yang kami tawarkan harus menembus target terutama kepada para peternak yang mempunyai modal yang sangat kecil. Karena di masa sekarang, jika untuk membeli produk suplemen probiotik untuk ternak di pasaran yang dibuat secara modern, harus mengeluarkan modal yang sangat mahal. Oleh sebab itu, kami menawarkan suplemen probiotik dengan harga yang agak miring dibanding suplemen yang modern. Tetapi, produk kami mampu bersaing dalam segi keuntungan dan manfaat dari produk tersebut. Kemudian ada prospek penawaran, yaitu mengingat adanya peluang dalam usaha ini, maka perlu adanya penawaran produk yang memberikan nilai lebih dan manfaat bagi peternak. Penawaran tersebut akan semakin variatif maupun lebih kompetitif karena sudah ditunjang dengan perangkat teknologi informasi yang memberikan kemudahan bagi penjual maupun pembeli dalam melakukan transaksi atau sebatas bertukar informasi. Oleh karena itu, kami sebagai pelaku usaha di sektor ini akan melakukan penawaran yang inovatif untuk menarik pasar. Lalu di sini ada rencana pemasaran. Yang pertama penetapan harga. Penetapan harga yang akan kami lakukan adalah dengan menetapkan harga berdasarkan tingkat keberlangsungan usaha, di mana kami mencari keuntungan yang relatif sehingga dapat menjalankan usaha secara kontinu untuk meningkatkan penghasilan pasar. Harga produk suplemen organik ini sangat terjangkau, yaitu Rp20.000. Yang kedua yaitu ada strategi promosi atau pemasaran produk. Strategi pemasaran yang akan kami lakukan dalam proses penjualan adalah sebagai berikut. Yang pertama mengenali pelanggan, yang kedua melakukan promosi, kemudian memilih lokasi strategis, lalu menjalin ikatan baik terhadap konsumen, kemudian menggunakan barang promosi, lalu menggunakan media sosial atau internet marketing. Kemudian di analisis SWOT ada singkatan dari S yang mana strength yang berarti kekuatan. Yang pertama, harga suplemen organik ini cukup terjangkau untuk kalangan peternak. Kemudian, kualitas suplemen organik ini sangat baik karena semua bahan baku dari bahan organik tanpa formalin ataupun apapun. Nah, suplemen organik ini juga menjadi salah satu suplemen yang praktis, hemat, dan menyehatkan ternak seperti domba, sapi, dan lain-lain.
Yang kedua yaitu ada W, singkatan dari weakness, yang artinya kelemahan. Suplemen ini tidak dapat bertahan lama seperti suplemen modern saat ini, hanya bisa bertahan 11-12 bulan. Hal ini dikarenakan suplemen memang diperuntukkan bagi kesehatan ternakan, seperti domba dan sapi. Suplemen organik ini juga dibuat tanpa bahan pengawet. Lalu ada O, singkatan dari opportunity, yang berarti peluang. Yang pertama, peternak yang semakin sadar akan kesehatan dan mempedulikan produk dengan bahan organik untuk pakan peternak. Kemudian, di daerah kami masih jarang yang mempunyai atau memproduksi suplemen organik ini, sehingga banyak peluang untuk mendapatkan pelanggan. Dan yang terakhir yaitu ada T, singkatan dari threat, yang artinya ancaman. Yang pertama yaitu jumlah kompetitor yang terus meningkat. Yang kedua munculnya produk baru yang lebih unggul. Yang ketiga kenaikan harga bahan baku. Dan yang terakhir kendala dalam pemasaran produk arena. Tidak semua peternak mengetahui khasiat atau manfaat dari suplemen organik ini. Nah, di sini ada rencana keuangan, yang mana pada saat proses produksi dan pembuatan itu membutuhkan biaya. Dan di sini tertera bahan, alat, banyak, serta harganya. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, di sini ada total biaya produksi. Alat-alatnya seharga 66.000, bahannya 50.000, dan totalnya seharga 116.000. Target penjualan suplemen pakan domba dalam satu botol berisi 500 ml seharga 20.000. Berikut rinciannya bisa kalian lihat. Harga per botolnya 20.000, jumlah botol 7 botol, jumlah harganya sebesar 140.000. Nah, di sini ada analisis pendapatan suplemen, kalian bisa lihat sendiri, dan jumlah laba usaha yang didapat tuh sekitar 24.000. Kesimpulan PPT tentang proposal suplemen yang kami susun dengan harapan permohonan pendirian usaha yang akan kami dirikan dapat dikabulkan. Pembuatan PPT ini juga bertujuan untuk memperluas ilmu pengetahuan tentang peluang dalam dunia usaha dan menciptakan usaha yang berinovasi. Selain itu juga, kami membuat produk suplemen pakan domba ini untuk membantu para peternak dalam menjaga kualitas kesehatan ternak dengan pemberian suplemen karena mengingat pentingnya pemberian suplemen pada hewan ternak. Dalam pembuatan PPT ini tentunya masih banyak kekurangan, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna lebih baiknya penyusunan proposal yang selanjutnya. Adapun sarannya yaitu dalam mendirikan usaha sebaiknya dipersiapkan segala sesuatunya dengan matang dan tepat sehingga usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik. Kemudian dalam berwirausaha diperlukan keyakinan, percaya diri, dan keuletan. Dan yang terakhir, seorang wirausaha haruslah selalu kreatif dan inovatif serta selalu mengikuti tren dan selera konsumen agar pelanggan tidak mudah bosan. Nah, semangat wirausaha harus selalu tertanam dalam diri kita dan jangan mudah untuk menyerah menghadapi berbagai hambatan dan masalah. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.